Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 18 Maret 2024, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Naung diboluson pamereng di debatado akka taon hautoon. Alayang gonuaing diberitaho do tuhazol maun ikon sadok sude pau bahon rohana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua, ada seorang anak SD kelas 2 yang pelajaran matematikanya masih sampai perkalian 5, pernah ditanya orang tuanya dengan perkalian 6. Si anak menjawab dengan percaya diri, "Aku tidak tahu." Tentu orang tuanya maklum atas jawaban itu, karena dia tahu anaknya belum belajar perkalian 6. Tetapi ketika anaknya sudah belajar perkalian 6 dan dia masih menjawab, "Aku tidak tahu," saya yakin orang tuanya akan kecewa, mungkin saja marah, dan mungkin saja akan menghukum si anak. Demikianlah gambaran sikap Allah atas hidup kita. Ketika di masa lampau, saat kita belum sepenuhnya mengenal secara sempurna Allah yang sudah datang ke dunia melalui Yesus Kristus, dan kita berkata, "Aku tidak tahu," Allah pasti maklum akan kelemahan-kelemahan dan dosa kita, dan akhirnya banyak mengabaikan dosa dan kebodohan kita tentang Dia. Pernyataan ini dapat kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Penegasannya di sana adalah karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Itulah masa yang disebutkan sebagai zaman kebodohan dalam nas kita hari ini. Tetapi sikap Allah seperti ini tidak berlaku lagi saat ini, setelah kita menerima pernyataan yang sempurna dari Allah dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berkata, "Aku tidak tahu." Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berkata bahwa kita belum pernah mendengar kabar keselamatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengaku belum menerima Injil. Oleh sebab itu, jangan lagi mencari-cari alasan, tetapi carilah keselamatan dengan bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan lewat firman-Nya. Tanpa terkecuali, semua orang diperintahkan untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lagi pengecualian, karena Allah tidak akan mengabaikan dosa siapapun. Semua orang harus berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan, atau siap sedia menerima konsekuensi hukuman. Sahabatku semua, saat inilah kairos atau kesempatan bagi kita untuk semakin memberi waktu, hati, dan seluruh daya kita menggumuli pesan firman Tuhan. Kesempatan ini tidak akan pernah terulang. Maka baiklah kita sungguh-sungguh berjuang melawan keinginan-keinginan daging yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin saja selama ini kita lemah dalam menaati firman Tuhan, atau hidup dalam ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus sehingga kita mengabaikan firman-Nya. Kasih dan kemurahan hati Allah yang tak terbatas tetap dihadirkannya sampai saat ini. Tetapi ingatlah bahwa Dia juga sudah memiliki rencana yang telah ditetapkannya sejak semula. Saat mana tiba waktunya, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berkata, "Aku tidak tahu." Mari bersama-sama memakai kairos ini untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengannya melalui pertobatan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.